Bagi PMI bencana lo bencana. Mau lokal, mau nasional, kita akan. Jika mau tanya, kalau koordinasi sama pemerintah seperti apa ya Pak Jika, dan tanggapannya mungkin soal desakan untuk menjadikan ini bencana nasional, itu seperti apa sih Pak kalau menurut Bapak? Bagi PMI bencana lo bencana. Mau lokal, mau nasional, kita akan. Waktu tsunami, PMI punya seluruh dunia datang. Waktu tsunami, itu bencana nasional. Waktu COVID juga begitu. Karena ingat COVID operasi terbesar bangkai dilakukan oleh PMI. Punya tiap hari semprot seluruh Indonesia. Jadi soal itu bagi kita bukan soal mau bencana. Tak usah dalam lokal nasional, bencana. Artinya jangan terjebak di narasi bencana nasional. Jangan terlalu. Pokoknya PMI mau bencana di kabupaten kita, tapi apalagi ini di kabupaten nasional itu memang harus ya seperti baru dua bencana nasional, baru tsunami dan COVID. Jangan bukan itu letaknya, bukan dibantu atau tidak. Karena itu pemerintah membantu support tenaga presiden datang dan PMI kalau soal kerjasama ini contohnya. Mana orang BPP? Siapa? Dia kerjasama di sini kelola. Teman-teman BNPB banyak sini, tapi manajemennya online-nya semua. PMI punya sistem online. Ada barang masuk sini langsung diketahui di Padang, di Medan. Langsung dia minta apa dikirim. Langsung bisa itu dilakukan di situ. Kita lihat saja. Stoknya apa, permintaan apa, kirim hari ini. Online semuanya. Karena itu manajemennya diserahkan. Dan bagi PMI banyak relawan itu, relawan semua. Jadi ada para pihak yang telah melakukan kekeliruan dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil kebijakan, sehingga menimbulkan bencana untuk menyadarinya dan bertaubat agar tidak mengulangi peristiwa itu. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyentil oknum pejabat yang salah dalam ambil keputusan dan kebijakan hingga memicu bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera. Deddy Mulyadi meminta oknum tersebut untuk mengaku ke rakyat dan segera bertaubat. Desakan itu disampaikan Deddy Mulyadi melalui akun Instagramnya pada Selasa 2 Desember. Ia juga mengingatkan agar oknum tersebut tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Dalam video tersebut, Deddy Mulyadi juga menegaskan dirinya menetapkan moratorium larangan penebangan hutan untuk mencegah terjadinya bencana alam. Assalamualaikum, sampurasun, ulujeng enjing wargi Jabar. Gerimis pagi hari ini mengantarkan kita doa untuk saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat dan di Sumatera Utara. Semoga bisa melewati berbagai musibah yang dialaminya. Dan kita sedikit atau besar, mari bersama-sama bergandengan tangan untuk menuntaskan, menyelesaikan, menolong penderitaan yang dialaminya. Dan semoga tidak ada lagi bencana yang terjadi di Indonesia dan di Jawa Barat. Dan kita sampaikan juga bahwa pada para pihak yang telah melakukan kekeliruan dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil kebijakan, sehingga menimbulkan bencana untuk menyadarinya. Dan bertaubat agar tidak mengulangi peristiwa itu. Dan juga secara terbuka mengakui kesalahan yang pernah dilakukan. Karena itu cara terbaik bagi kita agar ini menjadi pembelajaran penting dalam sejarah kehidupan kebangsaan kita. Dan saya sampaikan juga penegasan pemerintah Provinsi Jawa Barat dimungkinkan akan segera membuat moratorium larangan penebangan areal hutan yang memiliki potensi untuk terjadinya musibah. Dan moratorium itu segera kami siapkan, mungkin hari besok sudah saya luncurkan. Ini sangat penting. Karena apa? Karena bagi saya, menanam pohon itu penting. Tapi melindungi pohon jauh lebih penting. Menanam 1000 pohon belum tentu jadi 100 pohon. Tapi menebang 1000 pohon sudah jelas
kehilangan banyak manfaat bagi lingkungan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua menyadari kita tinggal di bumi, maka bumi harus kita rawat dan kita jaga, bukan kita rusak. Betul dari anon daktari dia, betul Tuhan. Viral di media sosial video seorang ayah menangis pilu mencari keberadaan putrinya yang menjadi korban banjir dan tanah longsor di Sibolga, Sumatera Utara. Video itu viral selesai diunggah di sejumlah akun, salah satunya akun X milik @ch_hotimah2 pada Senin 1 Desember. Dalam video itu terlihat seorang ayah menangis pilu di tengah gundukan tanah yang telah porak-poranda akibat bencana banjir dan tanah longsor. Tangis bapak yang sudah berusia itu pecah karena putrinya sudah 3 hari hilang belum ditemukan. Ia menangis dengan tangannya menggenggam erat tanah bekas longsor. Ia juga menundukkan kepalanya di atas tanah lelongsoran itu sembari menangis pilu. Sementara itu, sang perekam video terus berusaha menenangkan korban dengan mengatakan bahwa pencarian putrinya sedang diusahakan semaksimal mungkin. Telang. Lihat telang. Oh, telang. Dapat telang. Lah, seorang telang. Telang berah. Tuhan Yesus mati. Keluari. Seorang telang lagi upaya telang dah. Bangun. Telang berah. Telang. Beruku betul dari anon daktari dia, betul Tuhan. Telang telang. Oh, telang. Betul Tuhan bijak ni. Sabar mau telang lagi upaya telang dah. Naulo sampai bala di bagas kita menurut Tuhan. Tuhan. Linggo mi malai, ini ada kita menurut Tuhan. Kecil orang menurut Tuhan. Kalau kami kecil luar biasa kami menurut Tuhan ya. Ini menurut Tuhan. Jadi sebenarnya kondisi memahami keluar juga. Tuhan, anda. Jadi aku Tuhan yang mau halahin dua. Ada mereka tujuan dari desa ada pembuat kami sini ngalan ngalan lagi di itu berapa dengan itu di depan tidak Telang. Asal telang, mau kita misbi. Sabar mau telang dah. Telang. Ilaw, ibu kah ilaw, ibu kah ilaw. Tidak pernah wala, tapi ilaw. Ya Allah, subhanallah, ya Allah. Di tengah situasi bencana beredar kabar hoaks di kalangan warga Pidijaya Aceh yang membagikan kabar akan adanya tsunami besar. Kabar palsu tersebut bahkan dilaporkan merenggut nyawa seorang lansia yang punya riwayat sakit jantung. Kepanikan massa mendadak terjadi pada Senin 1 Desember 2025 dini hari setelah beredarnya kabar bohong tentang naiknya air laut di Aceh. Informasi ini tersebar luas di tengah kepanikan warga yang tengah terjaga akan datangnya banjir bandang dan juga longsor. Ratusan warga tampak berlarian meninggalkan tempat tinggal mereka diduga lantaran trauma tsunami 2004 silam. Dari informasi, seorang warga bernama Muhammad yang berusia 73 tahun yang merupakan warga Gampong Burawang dilaporkan meninggal dunia karena terjatuh saat berusaha menyelamatkan diri. Muhammad yang sudah berusia lanjut ini dilaporkan memiliki riwayat jantung. Buntut tersebarnya hoaks tersebut, pihak kepolisian juga langsung bergerak.
Penyebar kabar palsu air laut naik di Kabupaten Pidijaya kini diperiksa kepolisian. Kapolres Pidijaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu pada Senin 1 Desember 2025 mengonfirmasi bahwa pelaku penyebar hoaks air laut naik sudah diperiksa namun tidak diamankan kepolisian. Pasalnya 5 terduga pelaku yang menyebarkan informasi ini juga menjadi korban. Kepolisian pun meminta warga agar tidak menyebarkan hoaks di kondisi sulit seperti bencana saat ini agar tidak menyebabkan kepanikan masyarakat. Sebuah momen para karyawan minimarket di Sibolga, Sumatera Utara hanya bisa terdiam saat warga menjarah toko viral di media sosial. Dalam sebuah rekaman video pada Senin 1 Desember 2025, mereka tak bisa berbuat apa-apa melihat banyaknya masyarakat yang mengambil barang dagangan minimarket tersebut. Dari unggahan akun TikTok @fitrahananda89, para karyawan juga menahan tangisnya sembari duduk melihat warga lalu lalang mengangkut sembako dan bahan makanan. Manajer toko tersebut bahkan menangis dan memohon pada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut bahwa warga Sibolga sangat kelaparan. Pencerahan yang dilakukan warga di Sibolga diduga buntut lokasi yang terisolasi akibat banjir dan longsor di Sumatera. Mereka mengatakan bantuan dari pemerintah belum merata sampai ke para pengungsi lantaran akses menuju Sibolga yang sulit dilalui. Kini buntut pencerahan tersebut, Satreskrim Polres Sibolga mengamankan sebanyak 16 orang terkait dugaan pencerahan di minimarket yang terjadi di kota Sibolga. Masyarakat yang diamankan mengaku mengambil makanan ringan dan sejumlah kebutuhan pokok rumah tangga. Berdasarkan data yang dihimpun kepolisian, ada 7 minimarket yang sudah dijarah, 3 diantaranya adalah Indomaret, 1 Alfamidi, dan 3 Alfamart. Untuk mengantisipasi pencerahan susulan, aparat keamanan berjaga agar tidak terjadi kembali. Sejauh ini, hingga Senin 1 Desember 2025, kondisi di Sibolga sudah aman terkendali dan tidak ada pencerahan. Rumah-rumah yang rusak dan hanyut akan kita bantu. Air sedang dibenahi, jembatan sedang kita hitung semua. Insya Allah kita akan perbaiki semuanya. Rumah-rumah yang rusak dan hanyut akan kita bantu. Di Sumatera Utara sehingga dari situ kondisi beberapa kabupaten masih sulit, masih beberapa kabupaten belum bisa tembus dari darat, tapi sudah bisa kita datangi dari udara, dari helikopter, dari pesawat. Di Aceh pun demikian. Ini musibah. Saya turut berduka cita dengan keluarga yang kehilangan, dan saya berdoa kepada Ibu agar percaya kita semua satu keluarga besar, kita tidak akan membiarkan saudara
sendiri memikul beban besar. Itu bagaimana mendorong bencana ini bencana nasional. Kerusakan, kerugian kita lebih 1 triliun, 1,2 triliun lebih kurang. Dan kemudian juga areal pertanian kita yang rusak juga ada lebih kurang 13.000 hektar. Dan kemudian juga sekarang masyarakat yang masih mengungsi itu ada 120.000 orang lebih kurang. Dan sampai itu juga yang meninggal data sore tadi itu 151 dan kemudian yang hilang ada 114. Dan selanjutnya beberapa persoalan infrastruktur sudah mulai dibenahi, roda 2 sudah bisa jalan, tetap nanti roda mobil pribadi, nah itulah di yang besar. Pertama sekali adalah akses yang menghubungkan kabupaten kota. Yang berat itu adalah Padang Panjang, kemudian Padang ke Agam. Mudah-mudahan insya Allah secara bersama akan bisa kita tanggulangi sehingga ini akan bisa dilewati. Dan mudah-mudahan direncanakan oleh balai jalan itu pada 1 bulan masih hanya mudah-mudahan berjalan. Sampai saat ini yang masih dalam pencarian itu ada 118 orang yang hilang dan itu angka kematian nanti juga akan bertambah tentunya dan pencarian tetap berjalan. Yang terparah itu ada berapa daerah. Itu di Agam itu ada di Malala, kemudian yang kedua ada di Laras Air namanya, kemudian juga di Padang, Batu Busua dan Lubuk Burung, dan kemudian perbatasan Padang seberang panjang dengan Batu Sangkar. Dan kemudian juga ada di Pasaman Barat. Jadi dan kemudian alhamdulillah malam tadi sudah bisa diakses semuanya sehingga distribusi barang-barang permakanan dan lain sebagainya. Kalau BBM Pak mau dibawakan? BBM alhamdulillah dari Pertamina juga bergerak karena kita di backup juga dari Provinsi Tangga dan Riau, dari Jambi dan kemudian juga dari lainnya. Dan kemudian yang masih agak berat adalah air minum, air bersih. Ini memang tingkat distribusinya itu melalui pendataan karena memang PDAM kita belum berfungsi total rumah yang terdampak itu lebih kurang 30.000. Kemudian termasuk juga sekolah, kemudian rumah sakit, dan kemudian juga irigasi kita, dan kemudian juga jembatan. Kalau penyebab utamanya itu sebenarnya karena yang utama itu sesungguhnya ini kan selama berturut-turut selama 1 pekan ya, yaitu hujan yang biasanya 1 bulan 1 hari ya untuk sekarang ini. Kalau dibayangkan ini hujan sampai 1 hari itu biasa 300 dan bahkan ada yang 800. Nah itu berjalan selama 1 pekan. Kalau COVID itu tentu ini saya tahan tanah sebelum berkurang, maka ini lagi kalau jadi pula yang menyebabkan angka kematian ya, karena tanah bercampur air yang melewati perkampungan. dari total kerusakan tadi kira-kira pemulihan untuk pemulihan tentu nanti akan kita lihat ada perumahan ya, nanti ada perumahan, ada infrastruktur, dan juga ada areal pertanian yang tentu dibutuh waktu yang panjang. Itu ini akan bicara kita nanti termasuk juga nanti dukungan anggaran karena dengan efisiensi ya yang terjadi 2026 ya, nah tapi ini akan ada hambatan-hambatan tentunya. Proses itu makanya sekarang perbincangan juga di kalangan banyak pihak, terlebih DPD RI, itu bagaimana mendorong bencana ini bencana nasional. Bapak, untuk dari instruksi Pak Presiden sendiri fokusnya lebih kayak Pak tadi, pesan dari Pak Presiden. Iya, pesan Pak Presiden tadi kepada kita
yaitu yang pertama kali penyelamatan kepada warga yang korban sekarang ini, yang ada di pengungsian, kemudian juga yang ada di mereka masing-masing, kalau ini sumber makanan yang terjamin, kemudian juga pakaian yang terjamin karena terendam ya banjir, pada itu mereka pakaian mereka dan juga kebutuhan khusus dari perempuan, sampai anak-anak dan bayi serta ibu-ibu hamil. Dan kemudian yang dipastikan tidak satupun yang tidak mendapatkan makanan. Sehingga makanya distribusinya itu juga dilakukan melalui helikopter kepada daerah-daerah yang sebelumnya belum terakses. Dan kemudian setelah itu tentu bagaimana pembenahan ketersediaan listrik, ya, ada air tadi. Nah ini juga beliau tekankan untuk kebutuhan sekarang ini. Kemudian juga listrik, kehamilan listrik sudah itu 100%. Saat ini akan ada lagi selanjutnya. Nah, kalau tentu saja kita bicara masalah infrastruktur, ya, jembatan, dan kemudian juga jalan, dan kemudian nanti perumahan, karena memang ya jumlah yang terdampak juga sangat besar. Dan kalian juga untuk rumah mereka yang usaha berat, usaha syariah, ataupun yang mungkin rumahnya itu sudah di bawah longsoran ya. Nah, kalau itu juga menjadi tugas kita untuk memetakan di mana daerah-daerah yang aman. Ya, tak mungkin daerah yang sudah kena longsoran, sudah banjir hari ini, itu akan tak bertahan di sana. Nah, kalau itu tentu kita siapkan lokasi-lokasi untuk pemindahan. Dan kita pun juga nanti akan memetakan mana daerah yang aman dan mana daerah rawan. Daerah rawan tentu adalah bagian yang tidak direkomendasikan untuk ada pembangunan di sana. Pak, soal 100 bencana nasional tadi yang Bapak sampaikan itu sudah disampaikan belum ke Pak Presiden? Soal dorong usulan dari itu adalah diskusi-diskusi dari perwakilan kita di DPR. Tapi kalau Buya sendiri mendorong bahwa pemerintah bisa mengangkat ya, dalam situasi kondisi sekarang ini apalagi juga kaitan juga ini masalah hutan ya. Hutan itu kan ada di pusat. Perizinan apa di pusat. Kalau saya itu saya kira tentu ini juga karena ini bukan satu provinsi ya. Sumatera Utara, Sumatera Barat, ini juga ada lain. Kalau saya itu juga sekarang jadi diskusi yang banyak kaitan dengan illegal logging ya. Itu barangkali mungkin ini perlu evaluasi dari pusat tentunya dari kementerian. Nah, kita pun juga di daerah juga merasa bahwasanya ada seseorang yang memang punya tanah, punya hutan sendiri yang punya sertifikat itu misalnya, dan kemudian itu mereka dengan leluasa untuk bersama dengan pihak ketiga. Nah ini yang kadang-kadang tidak terawasi dan tidak terkontrol. Nah itu makanya kemarin di Mentawai itu Satgas PKH turun untuk bagaimana untuk mengendalikan itu. Nah saya kira barangkali termasuk juga yang lain. Bagi PMI bencana lo bencana, mau lokal mau nasional kita sama. Jika mau tanya kalau koordinasi sama pemerintah seperti apa ya Pak Jika, dan tanggapannya mungkin soal desakan untuk menjadikan ini bencana nasional itu seperti apa sih Pak kalau menurut Bapak? Bagi PMI bencana lo bencana, mau lokal mau nasional kita sama. Waktu tsunami PMI punya seluruh dunia datang. Waktu tsunami itu bencana nasional. Waktu COVID juga begitu. Karena ingat COVID operasi terbesar bangkai dilakukan oleh PMI, punya tiap hari support seluruh Indonesia. Jadi soal itu bagi kita bukan soal mau bencana, tak usah dalam skala nasional ya, bencana. Artinya jangan terjebak di narasi bencana nasional. Jangan terlalu. Pokoknya PMI mau bencana di kabupaten kita banyak, tapi apalagi ini 3 provinsi. Nasional itu memang harus ya seperti baru 2 bencana nasional, baru tsunami dan COVID. Jangan bukan itu letaknya, bukan dibantu atau tidak. Karena itu pemerintah membantu support tenaga. Presiden datang dan PMI pelopor kerjasama. Ini antara contohnya. Mana orang PB? Siapa?
Dia kerjasama di sini kelola. Teman-teman BNPB banyak sini, tapi manajemennya online-nya semua. PB punya sistem online. Ada para masuk sini langsung diketahui di Padang, di Medan. Langsung dia minta apa dikirimin. Langsung bisa, itu dilakukan di situ. Anda lihat tadi. Stoknya apa, permintaan apa, kirim hari ini. Online semuanya. Karena itu manajemennya diserahkan. Dan bagi PMI banyak relawan, itu relawan semua. Jadi ada para pihak yang telah melakukan kekeliruan dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil kebijakan, sehingga menimbulkan bencana untuk menyadarinya dan bertaubat agar tidak mengulangi peristiwa itu. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyentil oknum pejabat yang salah dalam ambil keputusan dan kebijakan hingga memicu bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera. Deddy Mulyadi meminta oknum tersebut untuk mengaku ke rakyat dan segera bertaubat. Desakan itu disampaikan Deddy Mulyadi melalui akun Instagramnya pada Selasa 2 Desember. Ia juga mengingatkan agar oknum tersebut tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Dalam video tersebut, Deddy Mulyadi juga menegaskan dirinya menetapkan moratorium larangan penebangan hutan untuk mencegah terjadinya bencana alam. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar. Gerimis pagi hari ini mengantarkan kita doa untuk saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat, dan di Sumatera Utara. Semoga bisa melewati berbagai musibah yang dialaminya. Dan kita sedikit atau besar, mari bersama-sama bergandengan tangan untuk menuntaskan, menyelesaikan, menolong penderitaan yang dialaminya. Dan semoga tidak ada lagi bencana yang terjadi di Indonesia dan di Jawa Barat. Dan kita sampaikan juga bahwa pada para pihak yang telah melakukan kekeliruan dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil kebijakan, sehingga menimbulkan bencana untuk menyadarinya dan bertaubat agar tidak mengulangi peristiwa itu. Dan juga secara terbuka mengakui kesalahan yang pernah dilakukan. Karena itu cara terbaik bagi kita agar ini menjadi pembelajaran penting dalam sejarah kehidupan kebangsaan kita. Dan saya sampaikan juga penegasan pemerintah Provinsi Jawa Barat dimungkinkan akan segera membuat moratorium larangan penebangan areal hutan yang memiliki potensi untuk terjadinya musibah. Dan moratorium itu segera kami siapkan, mungkin hari besok sudah saya luncurkan. Ini sangat penting. Karena apa? Karena bagi saya, menanam pohon itu penting. Tapi melindungi pohon jauh lebih penting. Menanam 1000 pohon belum tentu jadi 100 pohon. Tapi menebang 1000 pohon sudah jelas kehilangan banyak manfaat bagi lingkungan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua menyadari kita tinggal di bumi, maka bumi harus kita rawat dan kita jaga, bukan kita rusak. Betul dari anon daftari dia, betul Tuhan. Viral di media sosial, video seorang ayah menangis pilu mencari keberadaan putrinya yang menjadi korban banjir dan tanah longsor di Sibolga, Sumatera Utara. Video itu viral selesai diunggah di sejumlah akun, salah satunya akun X milik @ch_hotimah2 pada Senin 1 Desember. Dalam video itu terlihat seorang ayah menangis pilu di tengah gundukan tanah yang telah porak-poranda akibat bencana banjir dan tanah longsor. Tangis bapak yang sudah berusia itu pecah karena putrinya sudah 3 hari hilang belum ditemukan. Ia menangis dengan tangannya menggenggam erat tanah bekas longsor. Ia juga menundukkan kepalanya di atas tanah lolongsoran itu sembari menangis pilu. Sementara itu, sang perekam video terus berusaha menenangkan korban dengan mengatakan bahwa pencarian putrinya sedang diusahakan semaksimal mungkin. Pulang. Lihat sama tulang. Oh, tulang.
Dapat tulang. Terus keluarin nama terus. Lah, kita orang tulang. Tulang, betul. Tuhan Yesus mati. Keluari. Saya orang tulang lagi upaya tulang dah. Bangun. Tulang dah. Betul. Berupu betul dari orang daktari dia. Betul Tuhan. Ya, tulang, betul. Betul. Betul kamu dijak ni. Sabar mau tulang lagi upaya tulang dah. Naulo sampai mana di bagasa kita menurut Tuhan. Tuhan. Linggo mimahalai. Ada kita menurut Tuhan. Kecil orang menurut Tuhan. Kalau kami sekeluar jadi kami menurut Tuhan ya. Masih berapa? Jadi sebenarnya kondisi memahami keluar juga. Tuhan, anda, wasir aku Tuhan, yang mau halain dua. Satu mereka tujuan dari dia, satu pun kami jadi ngalan tinggalan lagi, yang lagi itu, dua apa dengan naik dua Tuhan, tidak Tuhan. Ya, tulang, betul. Asal ini tulang, orang kita mesti. Sabar mau tulang dah. Kita tulang. Ilao itu kan ilao itu kan ilao di depan lewat yang lain tapi no ya Allah subhanallah ya Allah. Di tengah situasi bencana beredar kabar hoax di kalangan warga Pidijaya Aceh yang membagikan kabar akan adanya tsunami besar. Kabar palsu tersebut bahkan dilaporkan merenggut nyawa seorang lansia yang punya riwayat sakit jantung. Kepanikan massal mendadak terjadi pada Senin 1 Desember 2025 dini hari setelah beredarnya kabar bohong tentang naiknya air laut di Aceh. Informasi ini tersebar luas di tengah kepanikan warga yang tengah terjaga akan datangnya banjir bandang dan juga longsor. Ratusan warga tampak berlarian meninggalkan tempat tinggal mereka diduga lantaran trauma tsunami 2004 silam. Dari informasi seorang warga bernama Muhammad yang berusia 73 tahun yang merupakan warga Gampong Burawang dilaporkan meninggal dunia karena terjatuh saat berusaha menyelamatkan diri. Muhammad yang sudah berusia lanjut ini dilaporkan memiliki riwayat jantung. Buntut tersebarnya hoax tersebut, pihak kepolisian juga langsung bergerak. Penyebar kabar palsu air laut naik di Kabupaten Pidijaya kini diperiksa kepolisian. Kapolres Pidijaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu pada Senin 1 Desember 2025 mengonfirmasi bahwa pelaku penyebar hoax air laut naik sudah diperiksa namun tidak diamankan kepolisian. Pasalnya 5 terduga pelaku yang menyebarkan informasi ini juga menjadi korban. Kepolisian pun meminta warga agar tidak menyebarkan hoax di kondisi sulit seperti bencana saat ini agar tidak menyebabkan kepanikan masyarakat. Ilao itu kan ilao itu kan ilao di depan lewat yang lain tapi no ya Allah subhanallah ya Allah ya Raja masyarakat di Timur sampai kelaparan. Jadi orang itu ke minimarket. Sebuah momen para karyawan minimarket di Sibolga, Sumatera Utara hanya bisa terdiam saat warga menjarah toko viral di media sosial. Dalam sebuah rekaman video pada Senin 1 Desember 2025, mereka tak bisa berbuat apa-apa melihat banyaknya masyarakat yang mengambil barang dagangan minimarket tersebut. Dari unggahan akun TikTok @fitrahananda89, para karyawan juga menahan tangisnya sembari duduk melihat warga lalu lalang mengangkut sembako dan bahan makanan.
Manajer toko tersebut bahkan menangis dan memohon pada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut bahwa warga Sibolga sangat kelaparan. Pencerahan yang dilakukan warga di Sibolga diduga buntut lokasi yang terisolasi akibat banjir dan longsor di Sumatera. Mereka mengatakan bantuan dari pemerintah belum merata sampai ke para pengungsi lantaran akses menuju Sibolga yang sulit dilalui. Kini buntut pencerahan tersebut, Satreskrim Polres Sibolga mengamankan sebanyak 16 orang terkait dugaan pencerahan di minimarket yang terjadi di kota Sibolga. Masyarakat yang diamankan mengaku mengambil makanan ringan dan sejumlah kebutuhan pokok rumah tangga. Berdasarkan data yang dihimpun kepolisian, ada 7 minimarket yang sudah dijarah, 3 diantaranya adalah Indomaret, 1 Alfamidi, dan 3 Alfamart. Untuk mengantisipasi pencerahan susulan, aparat keamanan berjaga agar tidak terjadi kembali. Sejauh ini, hingga Senin 1 Desember 2025, kondisi di Sibolga sudah aman terkendali dan tidak ada pencerahan. Masyarakat di Sibolga sampai kelaparan. Jadi saya dorong itu ke minimarket. Rumah-rumah yang rusak dan hanyut akan kita bantu. Air sedang dibenahi, jembatan sedang kita hitung semua. Insya Allah kita akan perbaiki semuanya. Rumah-rumah yang rusak dan hanyut akan kita bantu. Di Sumatera Utara dan tidak boleh dari situ, kondisi beberapa kabupaten masih sulit, masih beberapa kabupaten belum bisa tembus dari darat, tapi sudah bisa kita datangi dari udara, dari helikopter, dari pesawat. Di Aceh pun demikian. Ini musibah. Saya turut berduka cita dengan keluarga dan semuanya. Dan saya berdoa Bapak-bapak Ibu sahabat, sebab percaya kita semua satu keluarga besar. Kita tidak akan membiarkan saudara sendiri memikul beban hidup. Itu bagaimana mendorong bencana ini bencana nasional. Kalau kerusakan, kerugian kita lebih 1 triliun, 1,2 triliun lebih kurang. Dan kemudian juga areal pertanian kita yang rusak juga ada lebih kurang 13.000 hektar. Dan kemudian juga sekarang masyarakat yang masih mengungsi itu ada 130.000 orang lebih kurang. Dan tapi itu juga yang meninggal data sore tadi 151 dan kemudian yang hilang ada 114 dan selanjutnya beberapa perusahaan infrastruktur sudah mulai dibenahi, roda 2 sudah bisa jalan, tetap nanti roda mobil pribadi, nah itu nanti itu yang besar. Pertama sekali adalah akses yang menghubungkan kabupaten kota. Yang berat itu adalah Padang Panjang, kemudian Padang Agam. Mudah-mudahan insya Allah secara bersama akan bisa kita tanggulangi sehingga ini akan bisa dilewati. Dan mudah-mudahan direncanakan oleh Balai Jalan itu pada 1 bulan masih ada mudah-mudahan berjalan. Sampai saat ini yang masih dalam pencarian itu ada 118 orang yang hilang dan itu angka
kematian nanti juga akan bertambah tentunya. Dan pencarian sudah berjalan. Yang terparah itu ada berapa daerah. Itu di Agam, itu ada di Malala, kemudian yang kedua ada di Laras Air namanya, kemudian juga di Padang, Batu Busua dan Burung, dan kemudian perbatasan Padang Panjang dengan Batu Sangka. Kemudian juga ada di Pasuruan Barat. Jadi dan kemudian alhamdulillah malam tadi sudah bisa diakses semuanya sehingga distribusi barang-barang permakanan dan lain sebagainya. Kalau BBM Pak mau dibawa BBM alhamdulillah dari Pertamina juga berangkat karena kita di backup juga dari Provinsi Bangka dan Riau, dari Jambi dan kemudian juga dari lainnya. Dan kemudian yang masih ada berat adalah air minum, air bersih. Ini memang tingkat distribusinya itu melalui kendaraan karena memang PDAM kita belum berfungsi maksimal. Total rumah yang terdampak itu kurang 30.000. Dan kemudian termasuk juga sekolah, kemudian rumah sakit, dan kemudian juga irigasi kita, dan kemudian juga jembatan. Kalau penyebab utamanya itu sebenarnya karena yang utama itu sesungguhnya ini kan selama berturut-turut selama 1 pekan ya, yaitu hujan yang biasanya 1 bulan 1 hari ya untuk sekarang ini. Dibayangkan ini hujan sampai 1 hari itu biasa 300, bahkan ada yang 800. Nah itu berjalan selama 1 pekan. Kalau kopi itu tentu ini daya tahan tanah sebelum kita berkurang, maka inilah kalau dari pula yang menyebabkan kematian ya, karena tanah bercampur air yang melewati perkampungan. Kalau dari total kerusakan tadi kira-kira pemulihan untuk pemulihan tentu nanti akan nanti ada perumahan ya, nanti ada perumahan dari infrastruktur dan juga ada rel pertanian yang tentu dibutuh waktu sebelum yang sekarang itu nanti termasuk juga nanti dukungan anggaran karena dengan efisiensi ya yang terjadi 2026 ya, nah tentu ini akan ada hambatan-hambatan tentunya. Proses itu makanya sekarang terbincangkan juga di kalangan banyak pihak. Kalau ini DPD RI itu bagaimana mendorong bencana nasional. Bapak, untuk dari instruksi Pak Presiden sendiri fokusnya lebih yang Pak tadi pesan dari Pak Presiden. Iya, pesan Pak Presiden tadi kepada kita yaitu yang pertama kali penyelamatan kepada warga yang korban sekarang ini, yang ada di pengungsian, kemudian juga yang ada di warga masing-masing. Kalau ini permakanan yang terjamin, kemudian juga pakaian yang terjamin karena terendam ya banjir, maka itu mereka pakaian mereka dan juga kebutuhan khusus dari perempuan, dari anak-anak dan bayi, serta ibu-ibu hamil. Dan kemudian yang dipastikan tidak satupun yang tidak mendapatkan makanan. Karena makanya distribusinya itu juga dilakukan melalui helikopter kepada daerah-daerah yang sebelumnya belum berakses. Dan kemudian setelah itu tentu bagaimana pembenahan ketersediaan listrik ya, dan air tadi. Nah ini juga berdasarkan kebutuhan sekarang ini. Kemudian juga listrik, alhamdulillah listrik sudah itu 100%. Dan ini akan lebih lancar lagi selanjutnya. Nah, kemudian tentu selanjutnya kita bicara masalah infrastruktur, ya, jembatan, dan kemudian juga jalan, dan juga nanti perumahan. Karena memang ya jumlah yang terdampak juga sangat besar. Tentu kalian juga rumah mereka yang usaha berat, dari ataupun yang mungkin rumahnya itu sudah di bawah longsoran ya. Nah, kalau itu juga menjadi tugas kita untuk memetakan di mana daerah-daerah yang aman. Ya, tidak mungkin daerah yang
udah kena longsoran, udah banjir hari ini, itu akan dapat tahan di sana. Nah, kalau itu kita siapkan lokasi-lokasi untuk pemindahan. Dan kita pun juga nanti akan memetakan mana daerah yang aman dan mana daerah rawan. Daerah rawan tentu adalah bagian yang tidak direkomendasikan untuk ada pembangunan kapasitas. Pak, soal status bencana nasional tadi yang Bapak sampaikan itu udah disampaikan belum ke Pak Presiden? Soal dorong usulan dari itu adalah diskusi-diskusi dari perwakilan kita di DPR. Tapi kalau Buya sendiri mendorong ataupun mengangkat status bencana. Ya, dalam situasi kondisi sekarang ini apalagi juga kaitan juga ini masalah hutan ya. Hutan itu kan ada di pusat. Perizinan apa di pusat. Maka itu saya kira tentu ini juga karena ini bukan satu provinsi ya. Sumatera Utara, Sumatera Barat, ini juga ada lain. Maka itu juga sekarang jadi diskusi yang banyak kaitan dengan illegal logging ya. Tentu barangkali mungkin ini perlu evaluasi dari pusat tentunya dari kementerian. Nah, kita pun juga di daerah juga merasa bahwasanya ada seseorang yang memang punya tanah, punya hutan sendiri yang punya sertifikat itu misalnya, dan kemudian itu mereka dengan leluasa untuk bersama dengan pihak ketiga. Nah, ini yang kadang-kadang tidak terawasi, tidak terkontrol. Nah, itu makanya kemarin di Mentawai itu Satgas PKH turun untuk bagaimana untuk mengendalikan itu. Nah, saya kira barangkali termasuk juga yang lain. Bagi PMI bencana lo bencana, mau lokal mau nasional kita sama. Jika mau tanya kalau koordinasi sama pemerintah seperti apa ya Pak Jika, dan tanggapannya mungkin soal desakan untuk menjadikan ini bencana nasional itu seperti apa sih Pak kalau menurut Bapak? Bagi PMI bencana lo bencana, mau lokal mau nasional kita sama. Waktu tsunami PMI punya seluruh dunia datang. Waktu tsunami itu bencana nasional. Waktu COVID juga begitu. Kalau Anda ingat COVID, operasi terbesar bangkai dilakukan oleh PMI, punya tiap hari support seluruh Indonesia. Jadi soal itu bagi kita bukan soal mau bencana, tak usah dalam lokal nasional ya, bencana. Jika artinya jangan terjebak di narasi bencana nasional. Jangan terlalu. Pokoknya PMI mau bencana di kabupaten kita banyak, tapi apalagi ini di provinsi. Nasional itu memang harus ya seperti baru dua bencana nasional, baru tsunami dan COVID. Jangan bukan itu letaknya, bukan dibantu atau tidak. Karena itu pemerintah membantu support tenaga Presiden datang dan PMI kalau soal kerjasama ini yang contohnya. Mana orang dari PMI? Siapa? Dia kerjasama di sini kelola. Teman-teman BNPB banyak sini, tapi manajemennya online-nya semua. PMI punya sistem online. Ada para masuk sini langsung diketahui di Padang, di Medan. Langsung dia minta apa dikirimin. Langsung bisa, itu bisa lakukan di situ. Anda lihat tadi. Stoknya apa, permintaan apa, kirim hari ini. Online semuanya. Karena itu manajemennya diserahkan. Dan bagi PMI banyak relawan itu, relawan semua. Jadi ada para pihak yang telah melakukan kekeliruan dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil kebijakan, sehingga menimbulkan bencana untuk menyadarinya dan bertaubat agar tidak mengulangi peristiwa itu. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyentil oknum pejabat yang salah dalam ambil keputusan dan kebijakan hingga memicu bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera. Deddy Mulyadi meminta oknum tersebut untuk mengaku ke rakyat dan segera bertaubat. Desakan itu disampaikan Deddy Mulyadi melalui akun Instagramnya pada Selasa 2 Desember. Ia juga mengingatkan agar oknum tersebut tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Dalam video tersebut, Deddy Mulyadi juga menegaskan dirinya menetapkan moratorium larangan penebangan hutan untuk mencegah terjadinya bencana alam.
Assalamualaikum, sampurasun lujeng enjing wargi Jabar. Gerimis pagi hari ini mengantarkan kita doa untuk saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat dan di Sumatera Utara. Semoga bisa melewati berbagai musibah yang dialaminya. Dan kita sedikit atau besar, mari bersama-sama bergandengan tangan untuk menuntaskan, menyelesaikan, menolong penderitaan yang dialaminya. Dan semoga tidak ada lagi bencana yang terjadi di Indonesia dan di Jawa Barat. Dan kita sampaikan juga bahwa pada para pihak yang telah melakukan kekeliruan dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil kebijakan, sehingga menimbulkan bencana untuk menyadarinya. Dan bertaubat agar tidak mengulangi peristiwa itu. Dan juga secara terbuka mengakui kesalahan yang pernah dilakukan. Karena itu cara terbaik bagi kita agar ini menjadi pembelajaran penting dalam sejarah kehidupan kebangsaan kita. Dan saya sampaikan juga penegasan pemerintah Provinsi Jawa Barat dimungkinkan akan segera membuat moratorium larangan penebangan areal hutan yang memiliki potensi untuk terjadinya musibah. Dan moratorium itu segera kami siapkan, mungkin hari besok sudah saya luncurkan. Ini sangat penting. Karena apa? Karena bagi saya, menanam pohon itu penting. Tapi melindungi pohon jauh lebih penting. Menanam 1000 pohon belum tentu jadi 100 pohon. Tapi menebang 1000 pohon sudah jelas kehilangan banyak manfaat bagi lingkungan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua menyadari kita tinggal di bumi, maka bumi harus kita rawat dan kita jaga, bukan kita rusak. Betul dari orang daktari dia, betul Tuhan. Viral di media sosial video seorang ayah menangis pilu mencari keberadaan putrinya yang menjadi korban banjir dan tanah longsor di Sibolga, Sumatera Utara. Video itu viral selesai diunggah di sejumlah akun, salah satunya akun X milik @ch_hotimah2 pada Senin 1 Desember. Dalam video itu terlihat seorang ayah menangis pilu di tengah gundukan tanah yang telah porak-poranda akibat bencana banjir dan tanah longsor. Tangis bapak yang sudah berusia itu pecah karena putrinya sudah 3 hari hilang belum ditemukan. Ia menangis dengan tangannya menggenggam erat tanah bekas longsor. Ia juga menundukkan kepalanya di atas tanah lelongsoran itu sembari menangis pilu. Sementara itu sang perekam video terus berusaha menenangkan korban dengan mengatakan bahwa pencarian putrinya sedang diusahakan semaksimal mungkin. Tulang. Lihat tulang. Oh, tulang. Dapat tulang. Tulang, tulang. Tulang, betul. Tuhan Yesus mati. Tulwari. Saya orang tulang, lagi dipayan tulang dah. Bangun. Tulang, betul. Berupu betul dari orang daktari dia, betul Tuhan. Tulang, betul. Betul. Betul Tuhan, dia ni. Sabar mau tulang, lagi dipayan tulang dah. Naulu sampai bala di beberapa kita menurut Tuhan, Tuhan. Linggo minahalahi, ada kita menurut Tuhan. Kecil orang menurut Tuhan. Kalau kami sekeluar begitu kami menurut Tuhan ya, ini menurut Tuhan. Jadi sebenarnya kondisi memahami keluar juga. Tuhan, anda, kecil aku Tuhan. Yang mau halahin dua. Ada mereka tujuan dari dia. Ada pun buat kami sini ngalan uti ngalan lagi di itu.
Akadung andai dulu di depan. Tidak Tuhan. Ito nga tulang, beta. Asa yung tulang? Anong itang isbi? Sabar mo tulang ba? Ito tulang. Sabi ko. Ilao, ibugay eh. Ilao, ibugay. Ibugay, ilao. Tidak pa lewa yan eh. Sabi mo. Ya Allah, sana mo. Di tengah situasi bencana beredar kabar hoax di kalangan warga Pidijaya Aceh yang membagikan kabar akan adanya tsunami besar. Kabar palsu tersebut bahkan dilaporkan merenggut nyawa seorang lansia yang punya riwayat sakit jantung. Kepanikan massal mendadak terjadi pada Senin 1 Desember 2025 dini hari setelah beredarnya kabar bohong tentang naiknya air laut di Aceh. Informasi ini tersebar luas di tengah kepanikan warga yang tengah terjaga akan datangnya banjir bandang dan juga longsor. Ratusan warga tampak berlarian meninggalkan tempat tinggal mereka diduga lantaran trauma tsunami 2004 silam. Dari informasi seorang warga bernama Muhammad yang berusia 73 tahun yang merupakan warga Gampong Burawang dilaporkan meninggal dunia karena terjatuh saat berusaha menyelamatkan diri. Muhammad yang sudah berusia lanjut ini dilaporkan memiliki riwayat jantung. Buntut tersebarnya hoax tersebut, pihak kepolisian juga langsung bergerak. Penyebar kabar palsu air laut naik di Kabupaten Pidijaya kini diperiksa kepolisian. Kapolres Pidijaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu pada Senin 1 Desember 2025 mengonfirmasi bahwa pelaku penyebar hoax air laut naik sudah diperiksa namun tidak diamankan kepolisian. Pasalnya 5 terduga pelaku yang menyebarkan informasi ini juga menjadi korban. Kepolisian pun meminta warga agar tidak menyebarkan hoax di kondisi sulit seperti bencana saat ini agar tidak menyebabkan kepanikan masyarakat. Ilao, ibugay eh. Ilao, ibugay. Ibugay, ilao. Tidak pa lewa yan eh. Sabi mo. Ya Allah, sana mo. Masyarakat di Simorga sampai kelaparan. Jadi tolong itu ke minimarket. Sebuah momen para karyawan minimarket di Sibolga, Sumatera Utara hanya bisa terdiam saat warga menjarah toko viral di media sosial. Dalam sebuah rekaman video pada Senin 1 Desember 2025, mereka tak bisa berbuat apa-apa melihat banyaknya masyarakat yang mengambil barang dagangan minimarket tersebut. Dari unggahan akun TikTok @fitrahananda89, para karyawan juga menahan tangisnya sembari duduk melihat warga lalu lalang mengangkut sembako dan bahan makanan. Manajer toko tersebut bahkan menangis dan memohon pada Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa warga Sibolga sangat kelaparan. Pencerahan yang dilakukan warga di Sibolga diduga buntut lokasi yang terisolasi akibat banjir dan longsor di Sumatera. Mereka mengatakan bantuan dari pemerintah belum merata sampai ke para pengungsi lantaran akses menuju Sibolga yang sulit dilalui. Kini buntut pencerahan tersebut, Satreskrim Polres Sibolga mengamankan sebanyak 16 orang terkait dugaan pencerahan di minimarket yang terjadi di kota Sibolga. Masyarakat yang diamankan mengaku mengambil makanan ringan dan sejumlah kebutuhan pokok rumah tangga. Berdasarkan data yang dihimpun kepolisian, ada 7 minimarket yang sudah dijarah, 3 di antaranya adalah Indomaret, 1 Alfamidi, dan 3 Alfamart. Untuk mengantisipasi pencerahan susulan, aparat keamanan berjaga agar tidak terjadi kembali. Sejauh ini, hingga Senin 1 Desember 2025, kondisi di Sibolga sudah aman terkendali dan tidak ada pencerahan. Masyarakat di Simorga sampai kelaparan. Jadi tolong itu ke minimarket.
dan lain akan kita bantu. Air sedang dibenahi, jembatan sedang kita hitung semua. Insya Allah kita akan perbaiki semuanya. Rumah-rumah yang rusak dan lain akan kita bantu. Di Sumatera Utara saya tidak baru dari situ, kondisi beberapa kabupaten masih sulit, masih beberapa kabupaten belum bisa tembus dari darat, tapi sudah bisa kita datangi dari udara, dari helikopter, dari pesawat. Di Aceh pun demikian. Ini musibah. Saya turut berduka cita dengan keluarga yang kehilangan, dan saya berdoa Bapak-bapak Ibu sabar, percaya kita semua satu keluarga besar, kita tidak akan membiarkan saudara sendiri memikul beban kita. Itu bagaimana mendorong bencana ini bencana nasional. Kerusakan, kerugian kita lebih 1 triliun, 1,2 triliun lebih kurang. Dan kemudian juga areal pertanian kita yang rusak juga ada lebih kurang 13.000 hektar. Dan kemudian juga sekarang masyarakat yang masih mengungsi itu ada 130.000 orang lebih kurang. Dan sampai itu juga yang meninggal data sore tadi itu 151, dan kemudian yang hilang ada 114. Dan selanjutnya beberapa perusahaan infrastruktur sudah mulai dibenahi, roda 2 sudah bisa jalan, tetap nanti roda mobil pribadi, nah itu nanti yang besar. Pertama sekali adalah akses yang menghubungkan kabupaten kota. Yang berat itu adalah Padang Panjang, kemudian Padang ke Agam. Mudah-mudahan insya Allah secara bersama akan bisa kita tanggulangi sehingga ini akan terlewati. Dan mudah-mudahan direncanakan oleh balai jalan itu pada 1 bulan masih hanya mudah-mudahan berjalan. Sampai saat ini yang masih dalam pencarian itu ada 118 orang yang hilang, dan itu akan kematian nanti juga akan bertambah tentunya, dan pencarian sudah berjalan. Yang terparah itu ada berapa daerah? Itu di Agam, itu ada di Malala, kemudian yang kedua ada di Laras Air namanya, kemudian juga di Padang, di Busua dan Kodelu, dan kemudian perbatasan Padang beberapa panjang dengan Batu Sangkar. Dan kemudian juga ada di Pasuruan Barat. Jadi, dan kemudian alhamdulillah malam tadi sudah bisa diakses semuanya, sehingga distribusi barang-barang permakanan dan lain sebagainya. Kalau BBM Pak mau dibawa alhamdulillah dari Pertamina juga bergerak, karena kita di backup juga dari Provinsi Tangga, dari Riau, dari Jambi, dan kemudian juga dari lainnya. Dan kemudian yang masih ada berat adalah air minum, air bersih. Ini memang tingkat distribusinya itu melalui pendaat, karena memang pendaat kita belum berfungsi maksimal. Total rumah yang terdampak itu lebih kurang 30.000. Dan kemudian termasuk juga sekolah, kemudian rumah sakit, dan kemudian juga irigasi kita, dan kemudian juga jembatan. Kalau penyebab utamanya itu sebenarnya karena yang utama itu sesungguhnya ini kan selama berturut-turut selama 1 pekan ya, yaitu hujan yang biasanya 1 bulan 1 hari ya untuk sekarang ini.
Kalau dibayangkan ini curah hujan sampai satu hari itu di atas 300, bahkan ada yang 800. Nah itu berjalan selama 1 pekan. Nah, COVID itu tentu ini saya saham tanah sebelum berkurang, maka inilah bisa lokal. Nah, ini pula yang menyebabkan kematian ya, karena tanah bercampur air yang melewati perkampungan. Dari total kerusakan tadi, kira-kira kemudian untuk pemulihan tentu nanti akan nanti ada perumahan ya, nanti ada perumahan, ada infrastruktur, dan juga ada areal pertanian, yang tentu dibutuh waktu. Jadi yang akan bicara kita nanti termasuk juga nanti dukungan anggaran, karena dengan efisiensi ya yang terjadi 2026 ya, nah tentu ini akan ada hambatan-hambatan tentunya. Proses itu makanya sekarang perbincangan juga di dalam banyak pihak, terlebih DPD RI, itu bagaimana mendorong bencana nasional. Pak, untuk dari instruksi Pak Presiden sendiri fokusnya lebih yang Pak tadi, pesan dari Pak Presiden. Iya, pesan Pak Presiden tadi kepada kita, yaitu yang pertama kali penyelamatan kepada warga yang korban sekarang ini, yang ada di pengungsian, kemudian juga yang ada di mereka masing-masing, kalau ini permakanan yang terjamin, kemudian juga pakaian yang terjamin karena terendam ya banjir, kemudian itu mereka pakaian mereka dan juga kebutuhan khusus dari perempuan, anak-anak dan bayi serta ibu-ibu hamil, dan kemudian yang dipastikan tidak satupun yang tidak mendapat permakanan. Makanya distribusinya itu juga dilakukan melalui helikopter kepada daerah-daerah yang sebelumnya belum berakses. Dan kemudian setelah itu tentu bagaimana pembenahan ketersediaan listrik, ada air tadi. Nah ini juga berdasarkan kebutuhan sekarang ini. Kemudian juga listrik, alhamdulillah listrik sudah itu 100%. Dan ini akan lebih ada lagi selanjutnya. Nah, kalau tentu misalnya kita bicara masalah infrastruktur, ya, kecepatan, dan kemudian juga jalan, dan kemudian nanti perumahan, karena memang ya jumlah yang terdampak juga sangat besar. Sekarang juga rumah mereka yang usaha berat, usaha syariah, ataupun yang mungkin rumahnya itu sudah di bawah longsoran ya. Nah, kalau di sini juga menjadi tugas kita untuk memetakan di mana daerah-daerah yang aman. Ya, nah, mungkin daerah yang sudah kena longsoran, sudah banjir hari ini, itu akan dapat tahan di sana. Nah, kalau itu kita siapkan lokasi-lokasi untuk pemindahan. Dan kita pun juga nanti akan memetakan mana daerah yang aman dan mana daerah rawan. Daerah rawan tentu adalah bagian yang tidak direkomendasikan untuk ada pembangunan di sana. Pak, soal status bencana nasional tadi yang Bapak sampaikan itu sudah disampaikan belum ke Pak Presiden? Soal usulan dari itu adalah diskusi-diskusi dari perwakilan kita di DPR. Tapi kalau Buya sendiri mendorong bahwa pemerintah bisa mendapat ya, dalam situasi kondisi sekarang ini apalagi juga kaitan juga ini masalah hutan ya. Hutan itu kan ada di pusat. Perizinan apa di pusat. Menurut saya itu saya kira tentu ini juga karena itu bukan satu provinsi ya. Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga ada daerah lain. Nah, menurut saya itu juga karena jadi diskusi yang banyak dengan illegal logging ya. Nah, tentu barangkali mungkin ini perlu evaluasi dari pusat tentunya dari kementerian. Nah, kita pun juga di daerah juga merasa bahwasanya ada seseorang yang memang punya tanah, punya hutan sendiri yang punya sertifikat itu misalnya, dan kemudian itu mereka dengan leluasa untuk bekerjasama dengan pihak ketiga. Nah ini yang kadang-kadang tidak terawasnya, tidak terkontrol. Nah itu makanya kemarin di Mentawai itu Satgas PKH turun untuk bagaimana untuk mengendalikan itu. Nah saya kira barangkali termasuk juga yang lain. Bagi PMI bencana lo bencana, mau lokal mau nasional kita akan.
mau tanya kalau koordinasi sama pemerintah seperti apa ya Pak Jika, dan tanggapannya mungkin soal desakan untuk menjadikan ini bencana nasional itu seperti apa sih Pak kalau menurut Bapak? Bagi PMI bencana lo bencana, mau lokal mau nasional kita kawan. Waktu tsunami PMI punya seluruh dunia datang. Waktu tsunami itu bencana nasional. Waktu COVID juga begitu. Kalau Anda ingat COVID, operasi terbesar bangkai dilakukan oleh PMI, punya tiap hari support seluruh Indonesia. Jadi soal itu bagi kita bukan soal mau bencana, takutan dalam skala nasional ya, bencana. Artinya jangan terjebak di narasi bencana nasional. Jangan terlalu. Pokoknya PMI mau bencana di kabupaten kita banyak, tapi apalagi ini 3 provinsi. Nasional itu memang harus ya seperti baru 2 bencana nasional, baru tsunami dan COVID. Jangan bukan itu letaknya, bukan dibantu atau tidak. Karena itu pemerintah membantu support, sedangkan presiden datang dan PMI perlu soal kerjasama. Ini antara contohnya. Mana orang dari PB? Siapa? Dia kerjasama di sini kelola. Teman-teman BNPB banyak sini, tapi manajemennya online-nya semua. PB punya sistem online. Yuk ada para masuk sini langsung diketahui di Padang, di Medan. Langsung dia minta apa dikirim. Langsung bisa itu dilakukan di situ. Udah lihat tadi. Stoknya apa, permintaan apa, kirim hari ini. Online semuanya. Karena itu manajemennya diserahkan. Dan bagi PMI banyak relawan itu, relawan semua. Jadi ada. Ada para pihak yang telah melakukan kekeliruan dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil kebijakan, sehingga menimbulkan bencana untuk menyadarinya dan bertaubat agar tidak mengulangi peristiwa itu. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyentil oknum pejabat yang salah dalam ambil keputusan dan kebijakan hingga memicu bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera. Deddy Mulyadi meminta oknum tersebut untuk mengaku ke rakyat dan segera bertaubat. Desakan itu disampaikan Deddy Mulyadi melalui akun Instagramnya pada Selasa 2 Desember. Ia juga mengingatkan agar oknum tersebut tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Dalam video tersebut, Deddy Mulyadi juga menegaskan dirinya menetapkan moratorium larangan penebangan hutan untuk mencegah terjadinya bencana alam. Assalamualaikum, sampurasun ulujeng enjing wargi Jabar. Gerimis pagi hari ini mengantarkan kita doa untuk saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat dan di Sumatera Utara. Semoga bisa melewati berbagai musibah yang dialaminya. Dan kita sedikit atau besar, mari bersama-sama bergandengan tangan untuk menuntaskan, menyelesaikan, menolong penderitaan yang dialaminya. Dan semoga tidak ada lagi bencana yang terjadi di Indonesia dan di Jawa Barat. Dan kita sampaikan juga bahwa pada para pihak yang telah melakukan kekeliruan dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil kebijakan, sehingga menimbulkan bencana untuk menyadarinya. Dan bertaubat agar tidak mengulangi peristiwa itu. Dan juga secara terbuka mengakui kesalahan yang pernah dilakukan. Karena itu cara terbaik bagi kita agar ini menjadi pembelajaran penting dalam sejarah kehidupan kebangsaan kita. Dan saya sampaikan juga penegasan pemerintah Provinsi Jawa Barat dimungkinkan akan segera membuat moratorium larangan penebangan areal hutan yang memiliki potensi untuk terjadinya musibah. Dan moratorium itu segera kami siapkan, mungkin hari besok sudah saya luncurkan. Ini sangat penting. Karena apa? Karena bagi saya, menanam pohon itu penting. Tapi melindungi pohon jauh lebih penting. Menanam 1000 pohon belum tentu jadi 100 pohon. Tapi menebang 1000 pohon sudah jelas kehilangan banyak manfaat bagi lingkungan. Saya ucapkan terima kasih.
Semoga kita semua menyadari kita tinggal di bumi, maka bumi harus kita rawat dan kita jaga, bukan kita rusak. Betul dari orang daftari dia, betul Tuhan. Jadi betul. Viral di media sosial, video seorang ayah menangis pilu mencari keberadaan putrinya yang menjadi korban banjir dan tanah longsor di Sibolga, Sumatera Utara. Video itu viral selesai diunggah di sejumlah akun, salah satunya akun X milik @ch_hotimah2 pada Senin 1 Desember. Dalam video itu terlihat seorang ayah menangis pilu di tengah gundukan tanah yang telah porak-poranda akibat bencana banjir dan tanah longsor. Tangis bapak yang sudah berusia itu pecah karena putrinya sudah 3 hari hilang belum ditemukan. Ia menangis dengan tangannya menggenggam erat tanah bekas longsor. Ia juga menundukkan kepalanya di atas tanah lelongsoran itu sembari menangis pilu. Sementara itu, sang perekam video terus berusaha menenangkan korban dengan mengatakan bahwa pencarian putrinya sedang diusahakan semaksimal mungkin. Telang. Lihat telang. Oh, telang. Dapat telang. 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 Tuhan Yesus mati. Tulwari. Saya orang tulang lagi upaya tulang dah. Bangun. Kita tulang dah. Betul. Berupu betul dari orang daftari dia. Betul Tuhan. Kita tulang betul. Betul. Betul Tuhan. Dijak ni. Sabar mau tulang lagi upaya tulang dah. Naulog sa aming bahala, di ba kasi ikaw naroon, Tuhan. Tuhan. Linggo, may mahalahi. Di ba kasi ikaw naroon, Tuhan. Pagkiyan, orang ko Tuhan. Palmahami sa silwar, medyo Panginoon naroon, Tuhan. Kasi madapat. Jadi si beri ko ni John, mamahali. Silwar ka. Tuhan, Anda, wasir aku Tuhan, yang mau halahin itu dua. Ada mereka tujuan dari desa, ada pembuat kami sini ngalanut ngalan lagi di itu, buat apa dengan itu jadi Tuhan, tidak Tuhan. Kita tulang kita, asal tulang, orang kita mesti. Sabar mau tulang dah, kita tulang. Ilao ibugahi ilao ibugahi ilao tidak pala wala sabi ho ya Allah subhanahu Di tengah situasi bencana beredar kabar hoaks di kalangan warga Pidijaya Aceh yang membagikan kabar akan adanya tsunami besar. Kabar palsu tersebut bahkan dilaporkan merenggut nyawa seorang lansia yang punya riwayat sakit jantung. Kepanikan massa mendadak. Download Tribun X sekarang.